Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, semangat pagi. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kritika review jurnal yang berjudul Pertumbuhan dan Hasil Kelapa Sawit di Lahan Gambut yang diaplikasikan Mycorrhiza. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, di sini izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sandi Wahyu Saputra dengan NIM 243307611091. Saya Ersa Lukiadida Harahap dengan NIM 243307611028. Saya Muhammad Bagasar Hidayat dengan NIM 243307611086. Baik, di sini kami dari Prodi Agroteknologi dan Fakultas Agroteknologi Universitas Prima Indonesia. Oke, baiklah, langsung saja memasuki pembahasan pertama yang akan dibawakan oleh Ersa. Nah, di sini terdapat latar belakang pertumbuhan kelapa sawit di lahan gambut sering terhambat akibat rendahnya kadar hara dan tingginya keasaman tanah. Itu akan menyebabkan unsur hara penting tidak tersedia dan tanaman tumbuh tidak optimal. Untuk mengatasi masalah ini, aplikasi Mycorrhiza arbuscular atau MA diusulkan karena kemampuannya meningkatkan penyerapan hara, terutama fosfor atau P, serta memperbaiki pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Nah, langsung saja masuk ke tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh aplikasi Mycorrhiza terhadap pertumbuhan, infeksi, dan produksi kelapa sawit di lahan gambut pada berbagai umur tanaman. Nah, yang kedua, untuk mengetahui Mycorrhiza dapat meningkatkan ketersediaan dan penyerapan hara pada tanaman. Yang ketiga itu ada Mycorrhiza arbuscular meningkatkan nutrisi dan penyerapan air melalui peningkatan sistem akar tanaman serta meningkatkan kesehatan akar dan kemampuan fotosintesis. Next. Adapun metode penelitian di sini menggunakan metode survei dan pengambilan sampel secara surface random sampling. Nah, di sini menggunakan teknik observasi lapangan, uji laboratorium atau dokumentasi. Di sini mengamati langsung kondisi lahan di lokasi penelitian. Waktu dan tempat dilakukan pada Oktober 2022 hingga Januari 2023. Dilakukan di Perkebunan Kelapa Sawit GNI Palm Plantation atau PT Gandaerah Hendana Desa Ukui 2, Kecamatan Ukui, Kabupaten Palalawan, Provinsi Riau. Jenis gambut hemis haplohemsid. Next. Oke, untuk memasuki hasil dan pembahasan dari kritika review jurnal ini, yang pertama, pertumbuhan tanaman. Aplikasi Mycorrhiza berpengaruh nyata terhadap semua parameter pertumbuhan vegetatif tanaman, terutama pada umur 3 dan 4 tahun. Peningkatan terjadi pada jumlah daun, panjang pelepah, jumlah anak daun, panjang dan lebar anak daun, lebar petiole, tebal petiole, luas daun, dan PCS. Pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Aplikasi Mycorrhiza arbuscular atau MA terbukti mempengaruhi secara nyata semua parameter pertumbuhan vegetatif pada tanaman kelapa sawit, terutama saat tanaman berumur 3 dan 4 tahun. Beberapa parameter yang mengalami peningkatan signifikan meliputi jumlah daun, indikator pertumbuhan aktif, semakin banyak daun, semakin besar ruas fotosintesis yang bisa dilakukan, panjang pelepah dan jumlah anak daun, mencerminkan vigor tanaman dan kapasitas tajuk yang optimal untuk menyerap cahaya. Panjang dan lebar anak daun, lebar serta tebal petiole mengindikasikan peningkatan kekuatan fisik dan kemampuan
mendukung metabolisme fotosintetik tanaman. Luas daun dan PCS mewakili kapasitas tanaman dalam melakukan fotosintesis yang sangat penting untuk pertumbuhan dan produktivitas jangka panjang. Yang kedua, infeksi mikorizа. Infeksi akar tertinggi terjadi pada umur 1 tahun setelah aplikasi atau 18%, sedangkan pada umur 2, 3, dan 4 tahun tidak menunjukkan infeksi. Hal ini memungkinkan disebabkan oleh perkembangan akar yang sudah jauh lebih luas dan dalam pada umur tersebut. Untuk penjelasannya, pada umur 1 tahun, sistem akar masih dangkal dan sangat aktif tumbuh di zona mikorizа yang diaplikasikan. Seiring bertambahnya umur tanaman, akar berkembang ke lapisan tanah yang lebih dalam dan lebih luas, sehingga tidak lagi berada di zona konsentrasi mikorizа yang awal. Mikorizа cenderung aktif berkolonisasi pada akar-akar muda dan halus, sedangkan akar tanaman dewasa lebih tebal dan kurang mendukung infeksi baru. Jadi kesimpulannya, efektivitas infeksi mikorizа sangat bergantung pada fase awal pertumbuhan, terutama saat akar masih dalam proses eksplorasi dan ekspansi. Meski infeksi berkurang seiring waktu, dampaknya tetap bertahan lama melalui peningkatan struktur dan fungsi sistem akar. Itu yang poin ketiga akan dibahas oleh Bagas. Baik, selanjutnya di sini ada produksi tanaman. Nah, tanaman yang berada pada blok yang diaplikasikan mikorizа produksi meningkat hingga 13% dibandingkan blok tanpa aplikasi mikorizа pada umur 4 tahun. Produksi pada blok umur 4 tahun yang menggunakan mikorizа mencapai 77% dari standar produksi. Sedangkan blok umur 16 tahun tanpa mikorizа hanya mencapai 64%. Ada juga analisis produktivitas. Di sini mikorizа bukan hanya mempengaruhi pertumbuhan awal, tetapi juga meningkatkan efisiensi pemanfaatan nutrisi dan air yang berkontribusi pada pembentukan bunga dan buah. Peningkatannya 13%, cukup signifikan secara ekonomi, terutama pada lahan marginal seperti gambut, di mana produksi cenderung lebih rendah dari lahan mineral. Ada juga catatan pentingnya, meski hasil meningkat, namun tanah gambut yang sangat masam dan memiliki daya ikat hara rendah tetap menjadi faktor pembatas utama. Mikorizа bukan solusi tunggal, tetapi sangat efektif jika dikombinasikan dengan pengelolaan tanah lainnya. Misalnya seperti pengapuran, ameliorasi, penanaman cover crop. Baik, selanjutnya. Next. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian kami, dapat disimpulkan bahwa aplikasi mikorizа secara signifikan meningkatkan semua parameter pertumbuhan vegetatif kelapa sawit mulai umur 3 tahun, dengan infeksi akar tertinggi pada umur 1 tahun. Selain itu, blok yang diaplikasikan mikorizа menunjukkan peningkatan produksi kelapa sawit sebesar 13% dibanding blok tanpa aplikasi mikorizа. Meskipun produksi keseluruhan masih dipengaruhi oleh kondisi tanah gambut yang sangat masam. Baiklah, sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, semangat pagi. Pagi.